Gede Wirajaya-Wisna sampaikan pandangan umum Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali, stok turis asing berulah, optimis APBD dan PAD Bali 2 digit. Gede Wirajaya-Wisna, anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai Hanura, menyampaikan pandangan umum Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2024 dalam sidang paripurna Senin 19 Agustus 2024. Di hadapan PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Gede Wirajaya-Wisna menyoroti tantangan besar yang dihadapi Pulau Dewata. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pariwisata dan melindungi pekerja lokal dari persaingan dengan wisatawan asing yang mencari nafkah di Bali. Politisi Hanura asal Buleleng itu juga menekankan urgensi peningkatan pendapatan asli daerah PAD melalui strategi seperti peningkatan pungutan wisatawan asing dan eksplorasi perdagangan karbon. Dengan begitu, dirinya optimis PAD dan APBD Bali bisa naik signifikan mencapai angka 2 digit. Pertama-tama, kami dari Fraksi Nasdem PSI Hanura mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Kami juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh anggota DPRD Provinsi yang hadir dalam sidang hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali serta semua pihak terkait atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan provinsi kita selama periode ini. Pimpinan, Saudara PJ Gubernur, serta hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Kami Fraksi Nasdem PSI Hanura memberikan pandangan umum terhadap Raperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Pertama, pendapatan dan belanja daerah. Adanya selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar 929 miliar lebih yang disebabkan oleh target sumber pendapatan daerah yang tidak tercapai. Oleh karenanya, kami Fraksi Nasdem PSI Hanura menyarankan kepada Saudara PJ Gubernur agar pengelolaan kekayaan daerah, perusahaan perseroan daerah, pemanfaatan barang milik daerah, dan kerjasama pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah, serta retribusi daerah dianalisis, dievaluasi untuk ditemukan permasalahannya, sehingga dapat ditingkatkan pencapaiannya di masa datang. Demikian pula perlunya efisiensi dan optimalisasi peran setiap organisasi perangkat daerah OPD, terutama yang bertalian dengan pelayanan dasar masyarakat dan simpul-simpul pendapatan daerah. Kedua, tingginya anggaran belanja operasional direncanakan sebesar 4,7 triliun lebih jika dibandingkan dengan anggaran belanja modal direncanakan sebesar 790 miliar, sehingga program-program kerakyatan dan stimulus investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak terlaksana secara maksimal. Untuk itu, Saudara PJ Gubernur akan melakukan peninjauan terhadap belanja operasional melalui realokasi dan rasionalisasi yang mengutamakan segala prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menambahkan anggaran belanja modal. Ketiga, dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum masih menjadi isu utama. Namun, kami menekankan bahwa kemudahan berinvestasi di Bali harus terukur. Artinya, jangan sampai kemudahan berinvestasi kemudian melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah dalam upaya pelindungan terhadap lingkungan, adat, budaya, dan tradisi di Bali. Sistem pengawasan terhadap implementasi regulasi, termasuk penerapan sanksi, harus berjalan linear dan menjadi suatu kesatuan pola yang dilaksanakan secara disiplin, tegas, dan berkelanjutan. Keempat, seiring dengan bertumbuhnya ekonomi dan kemudahan berinvestasi yang telah menjadi komitmen pemerintah Provinsi Bali, maka kami meyakini berbagai peluang ekonomi akan melahirkan peluang pendapatan daerah baru bagi pemerintah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, bahkan pembentukan tim khusus yang melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi atau tim ahli yang memiliki keahlian dalam bidang
identifikasi peluang sumber-sumber pendapatan daerah. Meningkatkan langkah-langkah pariwisata yang berkelanjutan di Bali memerlukan pendekatan multifaset untuk menciptakan modal pariwisata yang lebih berkelanjutan dan inklusif agar meningkatkan pendapatan daerah. Tantangan utamanya adalah menemukan keseimbangan antara memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan melestarikan atribut budaya dan lingkungan Bali yang unik. Untuk itu, kami fraksi Nasdem PSI Hanura menyarankan kepada saudara PJ Gubernur hal-hal seperti berikut. Pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah harus diperkuat untuk meningkatkan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan terkait pariwisata. Ini dapat meliputi penerapan tindakan yang ketat untuk melindungi lahan pertanian, mempromosikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan memberikan edukasi kepada bisnis dan wisatawan mengenai praktik ramah lingkungan. Kedua, mendorong investasi pada infrastruktur publik yang memberikan manfaat langsung bagi penduduk lokal. Ini termasuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas publik yang esensial seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi pedesaan yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup penduduk di pulau tersebut. Ketiga, memfasilitasi kerjasama antara komunitas lokal, bisnis, dan wisatawan dapat mendukung pengembangan inisiatif pariwisata yang berkelanjutan. Misalkan, perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat atau koperasi dapat didirikan yang menawarkan pengalaman budaya otentik sambil juga memastikan bahwa hasil dari pariwisata memberikan manfaat bagi penduduk lokal. Keempat, mengutamakan wisatawan berkualitas dengan mengukur long stay, spending money, dan mengawasi wisatawan yang bekerja di Bali yang justru menjadi pesaing tenaga lokal dan menambah beban daya dukung Pulau Bali. Dalam konteks ini, belakangan ini memang kita lihat ceruk daripada tenaga kerja di Bali, khususnya di bidang tourism, sudah diambil oleh turis ya, wisatawan asing. Ini perlu dicermati bagaimana regulasi pengawasan yang dilakukan, sehingga kesannya bahwa kita memperoleh benefit dari dunia pariwisata, tapi itu lebih dinikmati oleh wisatawan asing. Jadi kita sebagai penyelenggara pariwisata, jadi wisatawan itu dari mereka, oleh mereka, dan mereka nikmati. Jadi porsi daripada orang-orang Bali, pengusaha UKM Bali ini sudah tergerus. Dan ini jadi atensi kita bersama, bagaimana pengawasan, regulasi yang, policy yang harus diambil sehingga ini betul-betul kita, pariwisata Bali dari kita, oleh kita, untuk kita semua, masyarakat Bali. Lanjut, kelima, untuk mengatasi kesembrautan dan kemacetan beberapa titik di Bali dengan membatasi lalu lintas kendaraan dari luar Bali, dengan memaksimalkan angkutan yang ada di Bali, sehingga dengan demikian diharapkan tidak saja mengurangi kemacetan dan kesembrautan terhadap luas jalan di Bali, tapi juga membuka lapangan pekerjaan masyarakat Bali. Jadi ini tentu kalau kita berbicara APBD PAD, ini bukan barang ringan ya, barang enteng, bahwa puluhan miliar sudah kita kehilangan pendapatan konvensional melalui pajak kendaraan bermotor dan biaya balik kendaraan bermotor. Kemudian banyaknya berseliweran mobil-mobil atau motor dari plat luar daerah yang tidak memberikan kontribusi terhadap daerah karena pajaknya kembali kepada dilarikan semacam capital flight. Ini juga menjadi atensi kita. Karena kalau kita bisa memaksimalkan pengawasan, saya kira puluhan miliar kita masih bisa terjadi. Bukan hanya penggalian dari PAD, tapi kita memperketat kebocoran, terutama corporate ya, mobil-mobil yang berseliweran yang milik perusahaan-perusahaan multinasional yang berseliweran di sini. Harapannya ada regulasi yang mengatur bahwa mobil-mobil tersebut, angkutan tersebut untuk keperluan kantor sudah didaftarkan sesuai regulasi yang berlaku. Keenam, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 8 yang mengatur pungutan terhadap wisatawan asing perlu dioptimalkan agar kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan daerah semakin signifikan. Kami juga mendorong agar segera dilakukan kajian mendalam terkait besaran nilai pungutan tersebut yang menurut kami masih terlalu rendah dibandingkan dengan luasnya cakupan perlindungan kebudayaan lingkungan alam Bali yang terpengaruh secara langsung oleh pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di Bali. Izin dalam konteks ini, setelah diberlakunya Undang-Undang Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2023 dan implementasinya dilaksanakan mulai Februari
tentu ada sumber pendapatan baru yang sebelumnya tidak ada. Kita harus bersyukur, tapi dalam implementasinya tidak berjalan secara maksimal, tidak berjalan secara optimal. Tentu ini menjadi evaluasi kita bersama, baik pemerintah dan lembaga legislatif, rekan-rekan DPRD untuk senantiasa mengkaji secara mendalam bagaimana seharusnya di lapangan, karena ada beberapa wacana, misalkan pungutan sudah dicantumkan di tekad. Nah, itu apa kendalanya? Kemudian ada juga wacana bahwa sudah wisatawan asing itu sudah ditarik dari negara asalnya. Kemudian yang lewat darat, pintu-pintu masuk Bali, ada pelabuhan Gilimanuk, ada pelabuhan Padang Bayi dan Benua. Ini juga perlu kiranya kita melakukan pengawasan, mengecek wisatawan asing, khususnya perlu digitalisasi sehingga mulai sedini mungkin kita mengetahui wisatawan asing dari mana negara berasal, dan harusnya harus patut dipungut. Dan saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormati, kalau asumsi kita per tahun kunjungan wisatawan 7 juta per tahun sebelum COVID, 7 juta, 5 juta sampai 7 juta kunjungan wisatawan asing, dikalikan 150.000, artinya kita sudah menembus angka di 750 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini luar biasa. Sekarang pihak APBD PAD kita masih di 7 triliun. Dapat kita bayangkan kalau ini berjalan dengan baik, ini kita tembus 2 digit APBD PAD kita minimal 10 triliun. Ya, ini tinggal pengawasan, evaluasi. Kita selalu berdiskusi, diskursus baik dengan pemerintahan dengan kita di DPRD. Kemudian ada di Perda bahwa bisa dirubah selama kurun waktu minimal 3 tahun ya. Barangkali besarannya yang bisa dirubah menjadi 2 kalinya 300.000. Kalau 300.000 kali 7 juta itu sudah 2 triliun. Mimpi kita untuk memperoleh APBD PAD Bali 2 digit bisa tercapai. Ketujuh, Provinsi Bali memiliki potensi besar di dalam perdagangan karbon yang dapat menjadi peluang signifikan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan mengoptimalkan luas hutan yang ada, baik hutan mangrove maupun hutan konvensional, Bali memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung inisiatif ini. Kami, fraksi Nasdem PSI Hanura, percaya bahwa pemerintah Provinsi Bali mampu memanfaatkan peluang ini dengan bijaksana sehingga menjadikannya sebagai sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Kami sempat berdiskusi bahwa dari sektor perdagangan karbon ini, di mana kita mempunyai hutan lindung dan mangrove, ini pertumbuhan karbon dengan daerah industri yang mengeluarkan karbon, memproduksi karbon, ini bisa 1D. Nah, ini sumber-sumber pendapatan baru inilah yang jadi harapan kita, mimpi kita untuk kita meningkatkan ruang fiskal yang ada di Bali sehingga kita mempunyai anggaran untuk pembangunan Bali yang kita cintai. Saudara PJ Gubernur serta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pada akhir periode ini izinkan kami menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD baru yang terpilih. Semoga mereka dapat menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. Bagi anggota yang tidak terpilih kembali, kami yakin bahwa mereka akan terus memberikan kontribusi bagi Bali melalui berbagai jalur lain. Tidak lupa kami juga mendoakan agar Bapak PJ Gubernur mendapat kesempatan untuk menjadi pimpinan KPK dengan penuh integritas. Aplaus dulu buat beliau. Semoga astonggare Pak PJ. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem PSI Hanura kami sampaikan, dan semoga bisa ditindaklanjuti dengan baik, cermat, serta terwujud sesuai cita-cita kita bersama. Sekian dan terima kasih. Salam hati nurani untuk kita semua. Merdeka! Om Santi 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 Om. Fraksi Gabungan Nasdem PSI Hanura, DPRD Provinsi Bali. Ketua Iwayan Kari Subali. Pembaca saya sendiri, Gede Wirajaya Wisna. Terima kasih. Meski tidak lagi terpilih sebagai anggota DPRD Bali untuk periode 2024-2029, Gede Wirajaya Wisna berkomitmen untuk terus berkontribusi demi kemajuan Bali, menghadirkan ide-ide segar dan aksi nyata untuk masa depan Pulau Dewata yang lebih cerah.